Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suci Handayani, NIM 2020461222, tempat tugas SD Negeri 050585 Tanjung Jati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LP3 Institut Agama Islam Negeri Loksmawe. Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi sholat Jumat dan sholat sunnah pada kelas 4 SD semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke. Ada yang tidak hadir? Siapa? Oke. Coba dilihat dulu. Di bawah kursinya itu ada sampah atau tidak? Ada sampah atau tidak? Oke. Siapa ketua kelasnya? Oke. Ayo, berdiri sini Bang. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa. Dimulai. Garuda Pancasila. Satu, ayo berdiri ke semua anak ibu. Ibu mau absen dulu ya, anak-anak ibu ya. Alika, Arsi,
Ibu. Dirga. Akil. Hadir, Bu. Kansa. Kiran. Najwa. Radika. Sakira. Sakila. Yumna. Zauza. Zuan. Isma. Bintang. Oke, jadi teman-temannya ada 2 orang ya yang nggak hadir. Oke. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my student. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari bersama-sama kita baca surat Al-Ikhlas. Siapa yang pernah sholat Jumat? Oke, semua sholat Jumat. Semalam sholat Jumat? Berapa rakaat? 2. Oke, perempuan sholat tidak? Perempuan sholatnya di rumah. Sholat apa? Sholat zuhur. Anak ibu, tahu nggak niat sholat Jumat? Tahu nggak niat sholat Jumat? Hah? Tahu nggak niatnya? Oke, nanti kita ya. Sholat Jumat itu dalam sabda Rasulullah, hari Jumat adalah tuanya semuanya hari dan hari yang paling agung, ya kan? Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Inilah keistimewaannya di hari Jumat. Pada malam dan siang hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Siapa yang bisa baca surah Al-Kahfi? Siapa yang tahu? Anak ibu mau bertanya dulu lah. Sholat duha itu termasuk sholat sunnah atau tidak? Nah, kalau Jumat, sholat tahajud. Kalau sholat Jumat dilaksanakan pada pukul berapa? Jam berapa? 11:30. Kalau duha dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 11. Kalau sholat tahajud dari jam berapa, Nak? Jam 2 bisa, jam 3 bisa, sampai sebelumnya azan subuh. Pintar anak ibu semuanya, paham ya. Oke, siapa yang pernah sholat duha? Masya Allah, tabarakallah, anak umi semuanya sholat. Kalau sholat tahajud, jarang-jarang ya kan. Nah, laki-lakinya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu apa aja sih tata caranya? Yo, siapa yang tahu? Nah, sebelum masuk ke tata caranya, kita harus tahu syarat dan wajib sah sholat Jumat. Syarat sah, terus syarat wajibnya,
baik itu di desa ataupun di kota, ke dalam lingkungan perkampungan. Oke. Yang kedua, sholat Jumat dilakukan ketika mulainya masuk zuhur. Ya kan? Betul atau tidak? Sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah. Bu, berjamaah orangnya banyak. Seberapa? Sebanyak 40 orang. Itulah dia. Kalau kita sholat Jumat. Habis itu selanjutnya apa? Sholat Jumat dilakukan mulai dengan khutbah, termasuk di antara membaca rukun khutbah sebelum akhir dan melaksanakan sholat Jumat. Habis itu yang terakhir apa? Sholat Jumat baru bisa mulai ketika khatib telah membaca rukun 2 khutbah. Selain itu, dapatlah kita masuklah dia syarat wajibnya sholat Jumat. Syarat sholat wajib Jumat itu yang pertama itu apa? Beragama Islam, telah dewasa atau baligh, ya, tidak gila, atau tidak mengalami gangguan mental. Tahu? Apa itu? Iya, sakit jiwa. Baru keempat, laki-laki, wanita tidak melakukan sholat Jumat. Terus apa? Sehat jasmani dan rohani. Habis itu yang nomor 6 apa? Bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Jadi gini, kita sholat itu harus ada tempatnya. Tempatnya itu di mana? Ya, di perkampungan ada, di kota pun ada, itu kita. Jadi kita kalau ada di masjid di kampung, sholat dulu kita Jumat. Ya, jangan ke sholat. Karena kenapa? Kalau anak laki yang umur 7 tahun tidak sholat, berapa kali dia tidak sholat? 10 kali tidak sholat, maka dikatakan kafir. Nah, itulah dia. Makanya laki-laki itu harus sholat Jumat. Yang terakhir apa? Orang yang berada di perjalanan itu lain. Kita kalau dalam perjalanan mampir dulu ke masjid, nah, sholat Jumat. Tapi kita dalam perjalanan itu harus keadaan bersih. Kenapa? Kita kalau mau sholat Jumat itu harus apa yang pertama itu? Mandi. Habis itu apa lagi, Bang? Ya udah selesai mandi, pakaiannya bersih, terus kita ngambil air wudhu, baru kita ke masjid dan duduk diam mendengarkan khutbah. Nah, nanti kalau sudah kita mendengarkan khutbah, khatib melaksanakan hukumnya. Ya, sudah tahu. Ibu mau tanya lagi sholat duha. Tadi sholat duha apa enggak? Siapa yang tahu niat sholat duha? Nah, kakak coba berdiri. Oke, pintaran ibu. Terus ada lakinya, siapa yang bisa, Bang? Berdiri, kuat suaranya. Usolli sunatan duha rakaataini mustaqilan qiblati ada lillahi ta'ala. Oh, Masya Allah, pintar anak ibu rupanya. Oke, pintar, sama-sama pintar. Tadi sudah tahu dia kan tata cara sholat Jumat itu gimana, sholat duha itu gimana, sholat tahajud sudah tahu. Oke, sekarang ibu mau coba kalian dengar video itu. Kalian dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini
Yuk simak bersama. Ini sangat penting loh, anak ibu. Harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah dirimu? Mari kita mulai. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki Muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat ini dilaksanakan setiap hari Jumat, menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat terdiri 2 rakaat yang diawali dengan 2 khutbah. Mengapa sholat Jumat penting? Karena Allah memerintahkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Sholat Jumat juga menjadi waktu untuk mempererat silaturahmi sesama Muslim di masjid. Luar biasa bukan anak-anak ibu? Sholat sunnah adalah sholat menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat terdiri 2 rakaat yang diawali dengan 2 khutbah. Mengapa sholat Jumat penting? Karena Allah memerintahkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Sholat Jumat juga menjadi waktu untuk mempererat silaturahmi sesama Muslim di masjid. Luar biasa bukan anak ibu? Sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pahala. Ada banyak jenis sholat sunnah, di antaranya yang pertama sholat tahajud, yaitu dilakukan di malam hari, terutama sepertiga malam terakhir. Yang kedua, sholat duha, yaitu dilakukan setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Yang ketiga, sholat witir, yaitu biasanya dilakukan setelah sholat isya. Meskipun tidak wajib, sholat sunnah memiliki banyak manfaat, seperti menenangkan hati dan menambahkan keimanan. Sholat Jumat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki Muslim setiap minggu. Sedangkan sholat sunnah adalah ibadah tambahan yang dilakukan untuk menambah pahala. Contohnya nih, sebelum dan sesudah sholat Jumat, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi, keduanya saling melengkapi. Dengan melaksanakan sholat Jumat, kita belajar pentingnya tanggung jawab dan kebersamaan. Sedangkan sholat sunnah mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, meskipun tidak ada kewajibannya. Ingat ya anak-anak ibu, ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk cinta kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang sholat Jumat dan sholat sunnah. Yuk anak-anak ibu, mulailah amalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ingat ya, semakin rajin kita beribadah, semakin dekat kita dengan Allah semuanya. Sampai jumpa anak ibu untuk tadi sudah mendengarkan ya, menjelaskan bahwasanya sholat Jumat itu harus niatnya itu ada 2 niat sholat Jumat untuk imam ada, niat sholat Jumat untuk makmum ada. Yang niat sholat Jumat untuk imam usolli fardhu Jumatin rakaataini
Bilal kiblati adaan imamam billahi ta'ala. Tapi kalau yang untuk makmum usolli fardhu jum'ati rakataini kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Oke, tadi sudah mendengarkan dan sudah ibu kasih tahu. Kayaknya anak ibu itu ada lah kata si mama. Ya, cobalah ibu mau kita tepuk semangat. Ibu nanti mau membagi tugas. Nah, yang sebelah kanan ibu, sebelah sana kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok D. Nanti ada ibu kasih kertas, nih dijawab ya. Nah, ini ibu bagi ya. Oke. Nah, dibagi nah, kasih kawannya. Sudah? Tadi kan sudah mendengarkan lagi. Sudah mendengarkan, sudah melihat apa itu dia. Sudah? Lagi dulu. Nanti satu persatu ibu suruh maju ke depan menjelaskan apa yang udah kalian tulis tentang sholat Jumat. Sudah dibuat situ nama kelasnya kan dibuat ya, kelas berapa kelas? Oke. Nah, sekarang dikerjakan ya. Buat namanya ya. Tulis ya.
Nanti yang udah selesai, Ibu suruh tiap kelompok satu orang maju ke depan. Ya, maju ke depan, jawab pertanyaannya ya. Ya. Sudah siap anak ibu tugasnya? Sudah selesai? Oke, coba perwakilan kelompok. Nomor 1, siapa yang bisa jawab? Sini maju. Pertanyaannya apa nomor 1? Apa keistimewaan hari Jumat? Apa keistimewaannya, Bang? Berbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Sesungguhnya sholawat itu tersampaikan dengan artinya. Salah satu keistimewaan yang sangat dinantikan oleh umat muslim pada hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa. Pada waktu itu doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pintar. Jadi keistimewaan hari Jumat dalam intinya keistimewaannya yang sangat dinantikan oleh umat Islam pada hari Jumat adalah adanya waktu mustajab untuk berdoa. Oke, pintar Abang.
betul-betul maka bisa dikatakan kita salah bukan kafir. Nauzubillah min dzalik. Oke, jadi dari pertanyaan yang kedua, mengapa umat Islam melaksanakan sholat Jumat? Karena sholat Jumat diwajibkan, ini intinya ya, yang tadi dibilang sama temennya. Sholat Jumat diwajibkan untuk kaum laki-laki, sedangkan bagi wanita hukumnya sunnah. Sholat Jumat dilaksanakan mengganti sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Berapa rakaat? 2 rakaat. Mendengar khutbah dan 2 rakaatnya lagi melaksanakan sholat Jumat. Oke, pintar anak ibu. Ibu kasih nilai 100. Tepuk tangannya. Oke. Terus yang nomor 3. Siapa kakak? Pertanyaannya apa tuh? Sejak kapan sholat Jumat didirikan umat Islam? Oke. Sholat Jumat didirikan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Sudah ada saat Rasulullah masih berada di Mekah. Ada catatan di zaman sebelum Rasulullah untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa permulaan Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat ketika beliau di Madinah. Oke. Jadi ada pertanyaan nomor 3. Sejak kapan sholat Jumat didirikan? Sejak awalnya sholat Jumat itu didirikan, diperintahkan dan melaksanakan sholat Jumat pada di Mekah. Itulah dia, makanya Rasulullah melaksanakan sholat Jumat dan beliau pun melaksanakannya di Mekah dan di Madinah. Oke, ibu kasih nilai 100. Tepuk tangannya. Terus dari kelompok tadi, mana? Siapa yang bisa jawab nomor 4? Sini kak. Pertanyaannya apa kak? Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang telah balik, berakal, dan mampu melaksanakannya. Ibadah sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah, dilaksanakan setelah khutbah Jumat dan pada waktu zuhur di hari Jumat. Oke, jadi dari pertanyaannya, siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Jadi ibu bacakan intinya tadi ya dari kaumnya. Ibadah sholat Jumat itu bagi kaum laki-laki muslim, tapi dia sudah balik, berakal, dan mampu melaksanakan sholat. Itulah dia. Berapa rakaatnya tadi kakak? 2 rakaat. Pintar, ibu kasih nilai 100. Tepuk tangannya. Terus dari kelompok selanjutnya. Oke, sini nak. Apa pertanyaan dari selanjutnya nak? Bagaimana dengan perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? Apakah mereka wajib mengerjakan sholat Jumat? Orang yang tengah berada dalam perjalanan jauh tak wajib mengerjakan sholat Jumat. Hal ini juga merujuk pada hadis Rasulullah SAW. Jadi bagaimana dengan perempuan, anak-anak, dan orang sedang berada di perjalanan jauh? Makanya tadi jawabannya, orang yang tengah atau orang yang berada di perjalanan tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Pintar anak ibu. Kasih nilai 100. Tepuk tangannya dulu. Oke. Nah, kelompok selanjutnya. Maju kakak. Oke, pertanyaannya apa kak? Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat? Sebelum melaksanakan sholat Jumat, umat Islam laki-laki dianjurkan untuk menjaga kebersihan Oke, ini tadi pertanyaannya nomor 6. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya, kebersihan itu yang paling utama. Kebersihan
biar Oke, Ibu kasih nilai 100. Tepuk tangannya dulu. Terus kelompok selanjutnya. Oke, sini Kak. Apa pertanyaannya? Bagaimana tata cara sholat Jumat? Tata cara sholat Jumat dari awal sampai akhir. Apa itu tata caranya yang pertama? 1. Bersuci dan berwudu. 2. Memandangkan kiblat. 3. Berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca sholat Jumat. 4. Melakukan takbiratul ihram. 5. Membaca doa iftitah. 6. Membaca doa iftitah. 7. Membaca surat Baqarah dan Al-Fatihah. 8. Tidur sebelum beraktivitas. 10. Sujud pertama. 11. Sujud yang mana kedua sujud. 12 sujud kedua. 13 sujud setelah salam. 14 bangkit untuk rakaat kedua. 15 membaca surah Al-Fatihah. 16 membaca surat Al-Fatihah dalam al-Quran. 17 bersidang sujud pertama, sujud yang mana dua sujud. 18 duduk untuk tasyahud akhir dan salam. Oke, tadi tata caranya. Sudah tahu tata caranya, Nak? Oke, Ibu kasih nilai 100. Tepuk tangannya. Terus yang nomor selanjutnya. Sini, Kak. Apa pertanyaannya tadi, Kak? Apa? Berapa? Mengenai batas minimum Oke, jadi dalam ini tadi ada yang bilang berapa jumlah paling sedikit jamaah sholat Jumat itu tidak diketahui. Jadi semuanya itu harus melaksanakan sholat Jumat bagi yang muslim. Terus waktunya itu sudah diketahui. Jam berapa? Jam 12. Terus jumlahnya tidak diketahui minimal atau maksimalnya, yang penting kita laksanakan secara berjamaah. Oke, pinter anak Ibu, nilainya 100. Tepuk tangannya dulu. Ya, terima kasih anak Ibu tadi sudah mempresentasikan tugasnya. Kok kayaknya sekali anak Ibu ya. Cobalah tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, jadi tadi sudah tahu kan sholat Jumat ada berapa rakaat anak Ibu? Ada 2 rakaat. Kalau sholat Jumat itu ada 2 niat. Niat yang pertama untuk siapa? Niat yang kedua untuk Tapi kalau untuk imam gimana? Usolli fardhal Jum'ati raka'ataini mustal kiblati adaan imam lillahi ta'ala. Itu untuk imam. Tapi kalau untuk makmum, usolli fardhal Jum'ati raka'ataini mustal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Oke, sudah tahukah semuanya anak-anak Ibu? Sudah paham? Sudah ngerti? Jadi kita harus tahu sholat Jumat itu dilaksanakan di siang hari untuk menggantikan sholat zuhur. Dalam mendengarkan khutbah, setelah kita sudah mendengarkan khutbah, barulah khatib itu melakukan ruku dan membaca niatnya, dan kita melaksanakan sholat Jumat. Berapa rakaat, Nak? Oke, sudah selesai semuanya. Coba dikumpul tugasnya, Nak. Bawa sini.
Oke, sudah semua dikumpul tugasnya, nanti ibu nilai. Tapi semuanya bagus-bagus jawabannya anak ibu. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, jadi kita harus tahu, kita harus paham bahwasannya sholat Jumat itu dilaksanakan untuk laki-laki. Nah, dan kalau perempuan di rumah sunat. Nah, ibu kembali lagi, coba siapa yang tahu dia sholat duha? Ayo cepat. Usolli Oke, pintar anak ibu. Sekian dari hari ini pelajaran kita. Minggu depan jika kita ketemu dan mudah